karena habis berantem sama temennya Lause. Lause jadinya emosi, jadinya sedih. Lause tahu nggak, hari ini kita saatnya untuk memuji nama Tuhan loh. Jadi kita nggak boleh sedih. Kita harus menyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan juga senang kalau melihat kita senang. Nah, adik-adik di rumah juga gitu. Kalau misalkan adik-adik hari ini sedih, kita hilangkan rasa sedih. Kita harus bersukacita sama Tuhan karena hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Coba Lause Kingkin, senyumnya mana? Aduh, jangan terpaksa Lause. Nah, hari ini kita mau bersukacita ya adik-adik. Kita mau bersama-sama pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah izinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Berkatilah waktu ini, kiranya kami gunakan dengan baik, kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lause Kingkin tahu nggak? Sekarang kita sudah ibadah online ini sudah berapa lama? Mungkin sudah 365 hari Lause. Setara dengan 1 tahun ya Lause? Iya. Wah, kita ibadah online sudah 1 tahun lebih nih adik-adik, nggak kerasa ya. Nah, meskipun kita nggak bisa ibadah bersama, kita ibadah di rumah, tapi Tuhan Yesus tetap bersama dengan adik-adik di rumah. Kita mau bersama-sama memujikan nama Tuhan dengan hati yang senang. Nah, adik-adik dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan Yesus di dalam rumahku dengan 3 bahasa.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mama papa di rumah bisa membantu adik-adiknya untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja, atau adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya dahulu di rumah, nanti waktu ibadah di gereja bisa dikasihkan ke gereja. Sembari uang persembahan diedarkan, mari kita pujikan Allah itu baik. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pada hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini dan bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan baca kitab suci. Kalau waktu
Mari kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah, boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik serta menanamkannya dalam hati kami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, coba sekarang adik-adik berdiri, yang duduk berdiri dan tutup mata. Nanti Lose Jessica yang akan mengarahkan jalannya adik-adik. Ayo, Lose beri waktu. Nah, sudah, sekarang tutup mata dan adik-adik jalan ke kanan. Sudah, terus maju ke depan. Bergeser ke kiri. Nah, adik-adik sudah cukup. Nah, sekarang adik-adik coba kembali lagi ke tempat yang semula. Nah, apa yang adik-adik rasakan ketika tutup mata lalu Lose Jessica menyuruh adik-adik untuk jalan? Nah, pasti adik-adik merasa takut ya. Dan adik-adik tidak mendengarkan Lose Jessica. Kenapa? Karena Lose tidak melihat adik-adik satu persatu. Jadi ya mungkin adik-adik takut nabrak, takut kesandung gitu ya. Nah, berarti percaya itu penting atau enggak? Penting ya. Nah, di dalam Alkitab juga ada satu cerita bagaimana kita harus percaya kepada Allah. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 11. Nah, coba adik-adik lihat gambar ini. Nah, bagaimana adik-adik muka dari ratu ini? Terlihat jahat ya? Nah, ada seorang ibu bernama Atalia. Ibu Atalia ini ibunya Raja Ahazia. Dia ini sangat jahat adik-adik. Nah, ketika ia mendengar kalau Raja Ahazia ini telah mati, dia ini ingin menjadi ratu dan menguasai Yehuda adik-adik. Dengan apa? Dia berencana untuk menyingkirkan dan membunuh semua putra dari Raja Ahazia agar dia bisa mendapatkan harta dan tahta untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi ada saudara raja yang mendengar hal itu. Namanya Ibu Yoseba. Ibu Yoseba ini mendengar bahwa Atalia mau membunuh putra-putra raja. Kemudian dia pergi ke istana lalu membawa salah satu anak raja bernama Yoas. Yoas dan pengasuhnya dibawa oleh Ibu Yoseba. Apa yang dilakukan Ibu Yoseba? Dia menyembunyikan Yoas dan pengasuhnya di dalam gudang adik-adik. Nah, Ratu Atalia ini yakin kalau dia itu telah membunuh semua putra-putra Raja Ahazia dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Namun Yoas dengan aman bersembunyi di dalam rumah Tuhan. Kemudian Ibu Yoseba berkata kepada dirinya sendiri, Atalia tidak mungkin menemukan Yoas di tempat ini, di rumah Tuhan. Ia tidak akan pernah datang ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. Suamiku Yoyada seorang imam. Ia dan aku akan merawat Yoas untuk dijadikan Raja Yehuda selanjutnya. Nah, semua orang Yehuda itu tahu adik-adik kalau Ratu Atalia ini orang yang sangat jahat. Dia itu pemuja Baal dan Allah palsu. Kemudian mereka bertanya-tanya adik-adik, kenapa Allah itu membiarkan semua ini terjadi? Padahal Allah sendiri yang berjanji bahwa Allah akan menyertai Daud dan keturunannya. Apakah Allah lupa akan janjinya? Kenapa Atalia yang jahat itu menjadi ratu sekarang?
waktu pun berlalu adik-adik. Yoas kecil telah tumbuh menjadi besar, sehat, dan kuat adik-adik. Bibi Yoseba dan Paman Yoyada senang melihat Yoas ini pintar dan tumbuh dengan tubuh yang sehat. Mereka ingat dan bersyukur pada Tuhan atas perlindungannya kepada Yoas. Mereka ini tahu kalau suatu hari nanti Yoas ini akan menjadi pemimpin umat Allah. Dia yang akan menghancurkan kuil-kuil Baal, dan juga para umat Allah, orang-orang Yehuda akan menyembah Allah yang sejati. Wah, lalu kira-kira berapa lama ya Yoas ini berada di dalam rumah Tuhan itu? 1 tahun? 2 tahun? Menurut adik-adik berapa? Yoas di dalam rumah Tuhan selama 6 tahun adik-adik. Nah, pada tahun yang ke-7 tiba waktunya untuk memahkotai dan mengangkat Yoas untuk menjadi Raja Yehuda. Kemudian Paman Yoyada memanggil beberapa kepala pasukan yang pemberani di pasukan kerajaan itu adik-adik. Ia menunjukkan Yoas kecil dan berkata, "Berjaga-jagalah di samping raja muda ini sepanjang waktu. Jangan biarkan siapapun mencelakainya." Ketika seluruh pasukan ini bersiap dan semua orang berkumpul di rumah Tuhan, Yoyada membawa Yoas kecil dan menunjukkan kepada semua orang. Semua orang terlihat sangat bahagia dan bersukacita adik-adik. Yoas, putra Raja Asia, akan memimpin Yehuda. Imam Yoyada mengurapi Yoas dengan minyak dan memahkotahi kepalanya, memberikan salinan hukum, dan menobatkannya menjadi raja. Orang-orang bertepuk tangan dan bersukaria, adik-adik, bersukacita. Mereka berkata, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Gitu adik-adik. Semua orang di dalam rumah Tuhan itu memuji Tuhan dan bersukacita adik-adik. Ketika Atalia yang jahat mendengarkan suara-suara itu, dia bingung adik-adik, ada apa ini? Lalu dia berlari menuju rumah Tuhan untuk melihat apa yang terjadi. Mari kita baca ayat 14 adik-adik. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Kianat, kianat." Nah, ia menengok dan melihat ke arah Yoas dan melihatnya di dekat tiang. Ia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Kalian semua itu pengkhianat. Kalian telah mengkhianati aku. Akulah pemimpin kalian," kata Ratu Atalia. Nah, Pak Yoyada yang melihat Ratu Atalia memerintahkan para kepala pasukan ini untuk menangkap Ratu Atalia dan membawanya keluar kota, adik. Yoyada mengatakan kepada orang-orang bahwa sejak saat itu Yoas telah menjadi raja atas seluruh bangsa Yehuda dan akan memimpin mereka, dan mereka percaya dan taat kepada Allah. Semua orang merobohkan kuil Allah palsu Baal dan menghancurkan altar dan patung-patung. Semua orang sangat gembira. Atalia yang jahat sudah tidak lagi menjadi ratu. Allah telah menepati janjinya pada Daud dengan melindungi Yoas kecil. Sekarang ia adalah raja sesungguhnya. Yoas duduk di tahta di istana dan damai meliputi seluruh negeri.
Nah, adik-adik, dari cerita Yoas kecil ini kita dapat melihat bahwa Allah menepati janjinya dengan menyertai dan melindungi Yoas kecil, adik-adik, dari Ratu Atalia yang jahat. Nah, lalu bagaimana dengan kita, adik-adik? Di situasi seperti ini, virus COVID-19 semakin meninggi dan ada varian yang baru yang lebih menakutkan ya adik-adik. Nah, saya yakin pasti adik-adik, papa dan mama di rumah takut dan khawatir akan kesehatan dari adik-adik dan juga dari papa mama sendiri. Juga khawatir tentang perekonomian dalam keluarga. Tapi walaupun ada banyak masalah yang kita hadapi, ingat bahwa Allah selalu menyertai setiap umatnya. Nah, cerita Lose pada hari ini sampai di sini. Silakan menulis catatan mingguan. Sudah selesai mencatat? Nah, nanti papa dan mama di rumah boleh membantu adik-adik supaya menghafalkan ayat hafalannya ya. Kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan kami dan juga percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah pada hari ini selesai. Kita akan bersama-sama pujikan terima kasih Tuhan. seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.